Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan suatu seri, yaitu tentang suami yang memimpin dan istri yang menolong. Dan ini merupakan bagian yang kedua dari seri tersebut. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang memimpin adalah memecahkan masalah. Ini tentang suami. Beberapa waktu yang lalu kami juga memperbincangkan tentang memimpin adalah mengarahkan. Dan sebelum kita masuk kepada sesi tentang memimpin adalah memecahkan masalah, kami akan memohon kesediaan Pak Paul untuk menguraikan secara singkat apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lalu. Bagaimana Bapak? Pada dasarnya Pak Gunawan, kita ini sedang membahas satu topik, yaitu kita mesti kembali kepada peran dan fungsi yang telah ditetapkan Tuhan. Kalau kita ingin membangun pernikahan yang sehat dan yang bahagia. Nah, kenyataan kenapa kok kita ini justru sering menuai masalah, bukan menuai cinta dan bahagia dalam pernikahan, adalah dikarenakan kita gagal hidup sesuai dengan peran dan fungsi yang Tuhan tetapkan. Nah, kita telah bahas bahwa peran istri adalah sebagai pendamping yang menolong suami, dengan peran suami adalah seorang yang menjadi kepala istri, tapi juga kepala yang memimpin istri. Nah, kita telah bahas bahwa memimpin itu tuh mempunyai beberapa tindak nyatanya lah. Yang pertama adalah memimpin itu berarti mengarahkan. Nah, artinya apa tuh mengarahkan? Kita bahas bahwa mengarahkan artinya kita harus menjadi panutan yang layak dicontoh, supaya istri kita melihat kita ini bukan hanya bicara, tapi kita juga melakukan apa yang kita katakan. Nah, yang kedua adalah kita mesti mengedepankan kepentingan bersama. Kalau istri melihat kita ini hanyalah mementingkan diri sendiri, susah untuk dia mengikuti kita dan menerima arahan kita. Dan berikut kita juga belajar untuk dapat memberi pimpinan dan mengarahkan, suami itu mesti bersikap tegas dalam kebenaran, bukan kemarahan. Jadi jangan sampai kita menjadi suami yang marah-marah, tapi hidupnya tidak benar. Nah, mesti hidup dalam kebenaran, baru bisa nanti menuntun istri hidup dalam kebenaran pula. Dan yang terakhir adalah kita mesti membuktikan diri sebagai orang yang dapat berhikmat dalam hal-hal kecil. Jangan sampai kita ini sering salah sini salah sana, kemudian menyuruh-nyuruh istri berbuat ini itu. Nah, susah buat istri itu percaya. Jadi hendaklah kita juga membuktikan diri sebagai orang yang berhikmat. Baru nanti istri lebih mudah untuk diarahkan oleh kita. Nah, Pak Paul, dengan perbincangan kita yang lampau, itu ada kemungkinan istri-istri ini lalu memberitahukan kepada suaminya bahwa dia sudah mendengar siaran kita ini, lalu menggurui suaminya gitu. Sehingga suaminya juga merasa, wah ini tidak betul juga gitu ya. Saya digurui oleh istri saya gitu. Sehingga timbul masalah di dalam keluarga itu. Nah, sedangkan pembicaraan kita yang kedua ini adalah bahwa suami itu sebagai pemimpin adalah juga pemecah masalah gitu. Penyelesai dari masalah itu sendiri. Nah, hal-hal apa Pak Paul yang penting diperhatikan oleh istri ini supaya jangan menimbulkan masalah, tetapi juga bisa bersama-sama dengan suami memecahkan masalah yang timbul. Begini Pak Gunawan, sudah tentu seorang istri perlu untuk menyampaikan apa yang telah didengarnya itu kepada suami dengan kata-kata yang tidak menyerang suami. Ya justru kata-katanya harus lemah lembut, bijaksana. Jangan berkata, kamu tuh harus begini nih, kamu harus begitu tuh. Kamu kok nggak dengerin ini, kamu kok begini. Nah, orang yang nggak suka ditunjuk kesalahannya. Lebih baik kalau mau bagikan aja dan berkata, tadi itu saya dengarkan siaran ini dan ada beberapa masukan yang saya pelajari. Coba misalkan kau nggak perhatian, saya coba saya bagikan apa yang tadi dikatakan. Nah, setelah itu udah bagikan saja apa yang dikatakan, apa yang didengarkan. Tidak usah berkata, makanya kamu harus. Nah, itu yang nggak usah. Saya pikir udah cukup apa yang disampaikan.
di radio ini disampaikan kepada suami, ya udah di situ saja. Sebaliknya Pak Paul, kalau timbul masalah di dalam rumah tangga itu, khususnya antara suami istri, maka apa yang harus diperbuat oleh suami sebagai pemimpin, Pak Paul? Nah, sebagai pemimpin nggak bisa enggak, Pak Gunawan, ya. Seorang suami itu dituntut harus bisa memecahkan masalah, dan hidup itu tuh penuh dengan masalah. Di dalam pekerjaan lah, dalam relasi lah, kadang-kadang juga dalam gereja lah, kadang-kadang dengan sanak keluarga lah, macam-macam masalah bisa muncul. Nah, sudah tentu ya bukan saja suami yang harus dapat memecahkan masalah, tapi juga istri. Namun kalau suami ingin ya dilihat, dihormati oleh istri sebagai pemimpin, dia haruslah dapat memecahkan masalah. Bukankah kita di luar juga sama ya? Kita akan mengharapkan pimpinan kita orang yang dapat memecahkan masalah. Jangan sampai ya kita itu tuh bekerja di bawah seseorang yang tidak bisa memecahkan masalah, terus menyuruh bawahannya yang harus menyelesaikan masalah buat dia. Nah, kita kan juga nggak suka. Jadi ya di rumah juga sama. Kita mesti dapat memecahkan masalah. Nah, poin pertama yang akan saya angkat adalah jangan sampai kita ini harus memecahkan masalah yang ditimbulkan sendiri. Sebagai contoh Pak Gunawan ya, misalnya nih ya, kita ini nih udah tahu ya, hati-hati lah ya dengan uang. Nah, kemudian kita dengar atau baca di internet, ada undangan, kalau mau mendapatkan bunga segini, tanamkan uangnya di sini. Tinggal serahkan kartu kredit kita, nomor-nomornya, kemudian nomor kodenya yang di belakang. Nah, istri udah berkata, jangan, ini kemungkinan besar penipuan lewat internet. Oh enggak, lihat tuh keuntungannya begini. Nah, istrinya berkata, jangan sampai dah kamu ketipu dah. Enggak dengerin istri, tetap aja lakukan. Tahu-tahu 2 hari kemudian, uangnya habis semuanya, dikuras bersih oleh si penipu tersebut. Nah, baru akhirnya kalang kabut. Minta tolong ini, minta tolong itu, mau pecahkan problem ini, karena ini nggak bisa dibayar, ini uang udah habis apa. Nah, sebagai suami jangan sampailah kita menjadi seseorang yang sering-sering menimbulkan masalah, sehingga akhirnya justru harus menyeret-nyeret istri, menyelesaikan masalah kita. Nah, saya tahu kita nggak sempurna, saya tahu kadang kita melakukan kesalahan, tapi sedapatnya hiduplah bijak, berhati-hati, sehingga kita tidak harus terjerumus ke dalam kesalahan yang sama berulang kali. Ya, jadi sebagai suami sebenarnya kita dituntut untuk jangan menimbulkan masalah gitu ya Pak Paul ya. Nah, tetapi kalaupun itu muncul ya kita selesaikan. Sebagai suami harus bisa berinisiatif untuk menyelesaikan masalah itu gitu Pak Paul. Betul, sebab istri memang sedikit banyak ya mengharapkan tuh keteduhan ya hidup dengan suami. Istri itu pada umumnya tuh tidak suka dengan kejutan, yang gak suka itu. Jadi waktu dia harus hidup dengan suami yang akhirnya tuh memberikan kejutan-kejutan ya, waduh, dia itu tuh akan sangat goncang dan dia akan sangat susah sekali percaya dan hormat kepada suami untuk memimpin keluarganya lagi. Jadi jangan sampai ya istri itu merasa hidup bersama suami pada akhirnya merupakan sebuah perjalanan hidup jatuh bangun akibat keteledoran suami. Kalau ini yang terjadi, wibawanya suami pasti akan merosot dan istri juga akan sulit mematuhi arahan suami. Nah, apa katakan sudah dihati-hati oleh si suami ini, tapi masalah itu kan selalu ada Pak di dalam rumah tangga. Dan ini menghadapi masalah ini, bagaimana sikap suami terhadap istrinya Pak? Nah, sudah tentu kalau memang muncul lagi masalah yang baru atau apa, ya kalau suami itu menyadari iyalah memang saya kurang bijaksana ya di masa lampau, ya udahlah minta masukan dari istri. Nah, yang sering kali saya perhatikan begini Pak Gunawan, ada kalanya tuh kalau suami itu sadar ya dia itu tuh kurang bijaksana, sering salah atau apa, bukannya mengakui keterbatasannya, malah lebih mau menunjukkan keluar biasaannya. Tapi masalahnya adalah dia luar biasa kurang bijaksananya sehingga akhirnya bolak-balik melakukan keteledoran yang sama. Nah, jadi kalau ya kita bisa akuilah kita terbatas, kita perlu bantuan dari istri kita, minta bantuan. Atau
Kalau malu minta bantuan istri pada awalnya, ya konsultasikanlah dengan orang-orang lain yang lebih bijaksana dari kita. Nah, kalau kita berani ya mengakui keterbatasan kita itu akan lebih sering ditolong. Nah, kalau kita berani cerita kepada istri, nah saya percaya tidak ada istri yang mau dan senang melihat suaminya itu jatuh ke dalam lubang. Tidak ada. Maunya suami itu ya bisa bangkit, bisa maju dan sebagainya. Jadi ya ceritalah kepada istri, mintalah pendapatnya, dengarkanlah. Nah, supaya masalah itu akhirnya bisa dipecahkan. Ya, jadi hal apa yang mereka bisa lakukan bersama-sama, Pak Pol? Jadi kalau ada masalah, nomor satu ya mesti berdoa bersama. Mesti benar-benar ajak, yuk istri, berdoa yuk. Saya ada masalah ini, kita ada masalah ini. Yuk kita angkat, kita bawakan dalam doa. Minta Tuhan memberikan pertolongannya. Dan, nah ini penting Pak Gunawan, kita mesti terbuka terhadap pasangan apa adanya. Maksud saya begini, bila ada masalah, jangan sampai suami menyembunyikan informasi tertentu. Berdoa bersama berarti terbuka baik kepada Tuhan maupun kepada satu sama lain. Jika suami ya telah melakukan kesalahan, akuilah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan istri. Nah, ini sikap doa yang benar. Jangan sampai kita ini karena nggak mau istri tahu, kita sembunyi-sembunyikan apa yang telah kita lakukan, kita kecil-kecilkan kesalahan kita, tapi ngajak-ngajak istri berdoa, minta-minta istri mendoakan kita. Akhirnya misalnya ketahuan, kita ini berbuat inilah, salah perhitungan itulah, dan sebagainya, dan istri sama sekali nggak tahu itu tuh. Wah, itu sangat-sangat mengecewakan istri kita, dan dia akan berkata, percuma kamu itu minta-minta doa. Percuma suruh-suruh saya berdoa untuk kamu. Percuma kita berdua bersujud berdoa minta Tuhan tolong. Kamu itu tuh nggak jujur sama saya. Kamu telah menutupi perbuatanmu. Kamu telah berbuat begitu banyak hal-hal yang keliru. Kok nggak mau ngaku? Nah, itu sangat-sangat mengecilkan hati si istri untuk dapat mendukung si suami. Sehingga akhirnya tidak jarang dalam kasus seperti itu istri berkata, ya udah, kamu selesaikan masalahmu sendiri sekarang. Ya, si suami ini bukannya tidak mau membuka semua terhadap istrinya, tetapi khawatir bahwa istrinya itu nanti ikut kepikiran gitu Pak Pol, ikut menanggung beban yang sebenarnya kesalahan dari si suami ini, makanya dia tidak mau menceritakan semuanya. Nah, kalau itu yang terjadi, nah sudah tentu suami perlu katakan itu dengan jelas kepada istri. Dan kalau memang ya istrinya melihat suaminya itu orang yang jujur ya, waktu suami mengatakan hal itu, istrinya akan percaya. Oh oke, kamu itu sayang kepada saya, kamu takut saya itu khawatir, maka kamu tidak menceritakannya kepada saya hargai itu. Namun, ya sekali lagi, penting di sini istri bisa percaya kepada suami. Sebab kadangkala kita juga harus akui, ada pria atau suami yang menggunakan kalimat-kalimat tadi itu tuh. Kalimat-kalimat yang terlalu standar, yaitu saya nggak cerita karena saya takut kamu khawatir. Padahalnya kenyataannya adalah bukan itu. Sebab kadang-kadang kita nggak mau cerita kepada istri kita karena kita takut disalahin. Jadi daripada disalahin atau daripada malu karena kok berbuat kesalahan seperti ini, kita tutupi kesalahan kita. Jadi penting ya kita berani jujur. Kalau kita memang salah, ya kita akui, iya saya salah perhitungan, saya terlalu bernafsu, langsung saja sampai pada kesimpulan untuk keputusan yang akhirnya membawa bencana bagi keluarga kita. Ya saya minta maaf dah. Nah itu yang perlu dilakukan oleh suami. Ya, soalnya bagi suami Pak Pol, itu merupakan suatu kebanggaan kalau dia itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri tanpa dibantu oleh istrinya. Ya, seringkali ya kita begitu, dan sudah tentu kalau memang bisa kita selesaikan sendiri, ya nggak apa-apa, selesaikan begitu. Sebab ya tadi saya sudah singgung, kita sebagai pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai semua masalah kita nggak bisa selesaikan dan minta istri untuk selesaikan. Ya enggak. Jadi ada hal-hal yang kita akan putuskan sendiri, kita bisa selesaikan, ya selesaikan, apalagi kalau itu memang urusan kita. Tapi kalau menyangkut keluarga atau istri kita, ya sudah tentu kita harus ceritakan supaya dia tahu sebetulnya tuh apa tuh yang sedang kita hadapi.
Nah, biasanya diceritakan setelah masalah itu selesai. Lalu diceritakan semua gitu, supaya istrinya tahu. Tetapi itu sudah selesai gitu Pak Pol. Ya, kalau memang bisa diselesaikan dengan baik, dia baru ceritakan setelahnya, ya buat saya juga nggak apa-apa. Jadi nggak selalu ya kita akan ceritakan, bagikan masalah kita, ya nggak juga. Ya, ada waktu-waktu ya kita coba selesaikan sendiri. Apalagi kalau itu menyangkut pekerjaan kita nggak harus selalu ceritakannya kepada istri kita. Nah, tapi kalau memang ya kita itu nggak bisa selesaikan atau terlalu mengganggu kita, ya ceritakanlah kepada istri dan terbukalah. Apalagi sekali lagi ya, kalau memang hal ini nih bisa mempengaruhi kehidupan keluarga kita. Ya, seringkali memang kadang-kadang istri itu justru setelah diberitahu bahwa ada masalah, tetapi tidak diceritakan keseluruhan, istri ini malah menggali-gali terus, mencoba-coba mencari tahu Pak Pol, dan si suami merasa tidak senang di situ. Maka sekali lagi ya, kepercayaan itu tuh mesti ada. Nah, kepercayaan itu tuh dibangun di atas kejujuran, keterbukaan. Jadi kalau di masa lampau, suami itu memang kok nggak terlalu jujur, nggak terlalu terbuka, istri itu kurang percaya tuh apa yang dikatakan oleh si suami. Dan dia akan menduga, pasti ini di belakang ini nih ada sederet hal-hal lain. Maka akhirnya dia mengejar-ngejar si suami dan memaksa si suami untuk menceritakan semuanya. Nah, tapi kembali lagi kepada doa ya Pak Gunawan, tadi kita udah singgung. Kalau kita meminta ya pertolongan Tuhan, kita harus jujur. Itu tuh syaratnya. Kalau kita nggak mau jujur bahkan kepada Tuhan dan kepada pasangan kita, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja untuk menolong dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita mau minta bantuan Tuhan, ya hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Nggak ada tuh orang yang akan Tuhan bantu-bantu kalau hidupnya itu tuh memang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi keterbukaan dan kejujuran penting sekali supaya benar-benar nanti Roh Kudus bekerja. Dan terlebih lagi ya, waktu istri melihat suami terbuka, tidak menutup-nutupi kesalahan, dan waktu istri melihat suami sanggup memecahkan masalah, maka respek istri kepada suami akan bertumbuh, gitu. Iya, jadi ada dua hal yang sangat penting di sini Pak Paul, yaitu tentang kejujuran dan kesanggupan dari si suami itu menyelesaikan masalahnya. Gitu. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi mesti jujur dan juga mesti menunjukkan kesanggupan menyelesaikan masalah. Barulah dia bisa nanti memberikan pimpinan dan arahan kepada istrinya. Nah, langkah-langkah praktisnya seperti apa Pak Paul untuk memecahkan masalah ini? Ada beberapa ya langkah praktis umum ya yang dapat kita terapkan dalam pemecahan masalah. Yang pertama adalah kalau kita sedang menghadapi masalah, jangan bertindak, jangan langsung berbuat ini itu. Pertama-tama justru kita mesti mengumpulkan data selengkapnya tentang masalah itu sendiri agar jelas kita mengerti duduk masalah sebenarnya. Jadi kadang-kala tuh sebelum kita itu tuh bertindak, ya kita itu tuh mesti benar-benar jelas dah masalahnya seluas apa, sedalam apa, menyerempet kemana-kemana. Kita mesti lihat, mesti dapat memetakan masalah itu. Sebab kalau tidak, kita langsung jebret-jebret berbuat ini, berbuat itu, mencoba menyelesaikan masalah. Padahal masalah A terkait dengan masalah B. Masalah B terkait dengan masalah C. Tapi karena kita nggak perhitungkan masalah-masalah yang lainnya, akhirnya masalah itu tuh berentetan, tambah menggila, tambah timbul masalah lain. Jadi selalu kita harus lihat selengkap-lengkapnya, seluas-luasnya, sehingga kita tahu tuh sebetulnya itu duduk masalah sebenarnya apa. Ya, itu dibutuhkan suatu sikap yang objektif terhadap masalah itu sendiri gitu Pak. Betul, jadi memang kita benar-benar harus bisa memandang masalah dengan objektif dan mungkin mencari tahu informasi dari siapa atau apa sehingga benar-benar tahu duduk masalah keseluruhannya. Dan di sini kadang-kadang peran istri besar sekali Pak Paul, memberikan masukan-masukan kepada kita tentang masalah yang sedang kita hadapi atau kita dihadapi bersama itu Pak Paul. Betul sekali ya, sebagai contoh yang gampang Pak Gunawan. Misalkan kita itu tuh ada rasa kok ini orang begini dan kita berkata saya mau langsung tegur dia. Nah, seringkali tuh kita tegur begitu saja, enggak memikirkan dampaknya.
Ternyata gara-gara kita tegur, nanti dia akan berpikir begini begitu, nanti mempengaruhi ini itu. Nah, akhirnya jadi tambah panjang. Jadi sebelum menyelesaikan masalah, taulah duduk masalah sebenarnya. Itu langkah pertama. Nah, kalau sudah lengkap tentang permasalahan ini, kita sudah punya gambaran yang lebih lengkap, Pak Paul. Hal apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua adalah kita juga harus mengumpulkan alternatif penyelesaian masalah sebanyak-banyaknya. Jadi makin kita itu tuh sempit dalam berpikir, ini nih satu-satunya cara nih. Itu justru seringkali akan menjerumuskan kita ke dalam kekeliruan. Maka waktu mau memecahkan masalah, setidak-tidaknya tuh kita udah bisa memikirkan beberapa alternatif. Itu pertanda tuh bahwa kita menyadari luas dan dalamnya masalah itu dan juga menyadari beberapa kemungkinan untuk menyelesaikannya. Jadi sekali lagi, makin luas perspektif kita sehingga bisa melihat beberapa alternatif, makin besar kemungkinan kita dapat memecahkan masalah dengan baik. Tapi makin terlalu percaya diri, inilah satu-satunya cara, nggak bisa ada cara lain lagi, terlalu sempit pikiran kita, makin besar kemungkinan justru kita akan berbuat atau melakukan kesalahan. Jadi kumpulkan alternatif untuk menyelesaikan masalah sebanyak-banyaknya. Jangan ragu, minta pendapat dari pasangan kita, istri kita, untuk menolong kita memikirkan alternatif yang lainnya. Nah, apakah alternatif ini tidak justru membuat kita itu bingung sendiri gitu, Pak Paul? Ini mau ditempuh, ini mau ditempuh. Karena terlalu banyaknya alternatif penyelesaian, apa tidak tambah bingung gitu, Pak Paul? Mungkin sekali bingung, Pak Gunawan, tapi ini adalah bingung yang baik dan semestinya. Lebih baik bingung karena kita menemukan beberapa alternatif penyelesaian daripada percaya diri tidak bingung sama sekali, tapi hanya melihat satu alternatif penyelesaian. Itu lebih berbahaya. Jadi makin banyak penyelesaian, memang kita akan bingung, tapi itu pertanda kita benar-benar tuh memiliki pemahaman yang mendalam dan tepat tentang masalahnya dan bisa memikirkan makanya beberapa cara untuk menyelesaikannya, sehingga pada akhirnya kita bisa memilih satu dari penyelesaian itu dengan kesadaran penuh bahwa alternatif ini ada kelemahan, ada kelebihannya. Jangan sampai kita hanya memilih satu alternatif dan langsung percaya diri ini hanya ada kelebihan, tidak ada kekurangan sama sekali. Justru itu sangat bahaya. Ya. Hal lain lagi yang perlu diperhatikan atau dilakukan apa, Pak Paul? Nah, setelah kita kumpulkan data selengkap-lengkapnya tentang masalah itu sendiri, setelah kumpulkan alternatif penyelesaian sebanyak-banyaknya juga, berilah waktu yang panjang sebelum mengambil keputusan. Apalagi bila ada ketidaksesuaian pendapat antara kita dan istri kita. Jadi penting kita berusaha sedapat mungkin untuk mencapai kesehatian dalam hal ini. Nah, kalau kita memang harus mengambil keputusan dengan segera, ya sudah harus ambil ya ambil. Tapi kalau masih bisa tunda, ada baiknya memang beri waktu. Sebab sesuatu yang telah dipikirkan perlu benar-benar dicerna. Nah, seringkali setelah kita menemukan alternatifnya, terus kita diamkan, endapkan, kita mungkin akan dapat menemukan lagi tuh benang merah yang tersembunyi di dalamnya. Jadi waktu itu seringkali menolong kita melihat sesuatu dengan lebih mendalam. Jadi perlu memang keluasan melihat berbagai alternatif, tapi perlu juga kedalaman. Dan kedalaman itu biasanya harus lewat proses waktu. Ya, tetapi di dalam hal membutuhkan waktu ini pun tidak perlu atau tidak boleh terlalu panjang sehingga tidak terselesaikan atau ngambang masalah ini gitu, Pak Paul. Betul. Jadi waktu untuk bukan menunda-nunda memutuskan, tapi waktu untuk memberi kita waktu yang cukup untuk bisa melihat lebih dalam lagi. Nah, kalaupun kita harus mengambil suatu keputusan sendiri tanpa istri atau tanpa pasangan kita, hal apa yang perlu kita lakukan, Pak? Nah, kadang ya kita udah nggak sepakat dengan istri, kita coba sepakati, kita coba sesuaikan, tapi memang terus nggak bisa ketemu. Nah, kadang-kadang kita tetap harus melangkah sendiri. Nah, haruslah tunjukkan pengertian kita dan perasaan penyesalan kita. Ya, akhirnya kok nggak ketemu jalannya, harus kita jalan sendiri seperti ini. Jadi, tunjukkanlah kita juga nggak suka, kita juga terpaksa mengambil keputusan sendiri.
Nah, hal lain lagi yang perlu kita perhatikan apa Pak Paul selain itu? Nah, setelahnya kalau kita melihat jelas, kita mungkin keliru bertindak, bersedialah untuk mengubah arah. Jangan mengeraskan hati demi gengsi. Aduh, nggak mau mundur, pokoknya jalan terus. Padahalnya udah tahu kita salah. Nah, kalau perlu terakhir dan harus kita mesti meminta maaf kalau memang salah bertindak. Jangan malah menyalahkan orang lain atau malah mengecilkan masalah. Jangan. Kita jadilah gentleman. Sebaliknya Pak Paul, kalau apa yang kita putuskan itu benar dan apa yang diusulkan istri pasangan kita itu keliru gitu Pak Paul, apa yang bisa kita lakukan supaya dia jangan tersinggung atau sakit hati gitu Pak Paul? Sebaiknya memang kita mungkin sekali kalau nggak perlu nggak usah ngomong apa-apa, biar dia lihat sendiri. Atau kalau kita mau berkata sesuatu, katakan saja, terima kasih kamu telah memberikan masukan. Sebab yang penting buat saya adalah masukan kamu. Benar apa tidak benar, ya itu kan memang selalu proses. Saya juga bisa salah, kamu juga bisa salah. Jadi yang penting masukanmu, dan saya sudah terima, itu berharga buat saya. Yang penting tidak menghina istri atau melecehkan istri karena keputusannya yang salah. Betul, itu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di Amsal 16 ayat 6 firman Tuhan berkata, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi dalam pengambilan keputusan, takut akan Tuhan harus menjadi dasarnya. Dan kalau sampai terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, ingat, kasih dan kesetiaan harus kita kedepankan. Jangan mendendam, jangan memarah-marahi, jangan menyalah-nyalahkan. Kasih dan kesetiaan itu yang kita kedepankan. Ya, terima kasih Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga. Tegur Sapa Gembala Keluarga.